Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Baik, pertama sebelum saya mendengarkan, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai yaitu load balance dan sekarang menskalakan arsitektur. Jadi lab ini memandu menggunakan elastic load balancing atau ELB dan auto scaling untuk menjalankan load balance dan menskalakan infrastruktur secara otomatis. Sedangkan untuk elastic load balancing itu mendistribusi lalu lintas aplikasi yang masuk di beberapa Amazon EC2 instance. Dan auto scaling yaitu membantu menjaga ketersediaan aplikasi dan memungkinkan untuk secara otomatis menskalakan kapasitas Amazon yang keluar maupun yang masuk. Dan aplikasi auto scaling ini sangat cocok ya untuk aplikasi yang memiliki pola permintaan atau pola permintaan yang stabil ya, atau mengalami perubahan penggunaan per jam, per hari, minggu, dan seterusnya. Oke, tujuan dari lab ini itu membuat Amazon Machine Image dari sebelumnya, kemudian membuat load balancer, membuat konfigurasi peluncuran dan grup auto scaling, kemudian menskalakan instance baru secara otomatis dalam subnet private dan membuat alarm Amazon yaitu CloudWatch dan memantau kinerja infrastruktur. Jadi setelah membuat lab ini yaitu setelah menyelesaikan, maka infrastrukturnya akan sebagai berikut. Dapat dilihat di gambar ini. Oke, langsung saja. Pertama yaitu start lab. Sambil menunggu. Maka di dalam masih creation sampai statusnya ready, maka bisa mengklik tombol AWS itu AWS untuk melaunch AWS Management Console. Oke, kita tunggu beberapa menit. Oke, sudah ready, berarti langsung kita klik di sini. Oke. Untuk mendemokan ini ada beberapa beberapa langkah yang harus dilalui. Untuk langkah pertama yaitu membuat ini atau Amazon Machine Image untuk auto scaling. Oke. Berarti itu langsung ke situ service AWS yang situ. Kemudian selanjutnya di navigasi left navigation klik instance. Oke. Dapat kita lihat ada web server running. Oke, langsung kita pilih yang running ini, kemudian action create image. Untuk name-nya itu dapat kita sesuaikan dengan di sini, yaitu web server kami. Kemudian untuk image description-nya ini kemudian langsung saja yaitu create image. Oke, berhasil dilakukan. Oke, selanjutnya untuk langkah berikutnya yaitu membuat load balancer. Membuat load balancer, jadi langsung saja kita ke
Ya, klik balancer-nya. Jadi load balancer itu yang dapat menyimbangkan ya lalu lintas di beberapa EC2 instance dan availability zone. Oke, kemudian dapat disesuaikan ini dengan kemudian untuk VPC kita pilih yang LED VPC ya, dan checklist ini kemudian kita pilih yang public ya, yang public subnet, keduanya public subnet. Setelah kita select dua public subnet, langsung kita next. Kita uncheck ini, kemudian kita pilih yang web security group. Next. Kemudian untuk configure routing, kita ini akan select group. Selanjutnya next register. Kemudian next. Mengapa next? Nah, pada langkah ini jadi autoscaling nanti yang akan secara otomatis ya mendaftarkan instance sebagai dari target lab. Next review. Oke, create. Close. Oke, untuk task yang kedua tugas saudara sudah berhasil dilakukan, maka selanjutnya ada task yang tiga. Task yang tiga yaitu membuat konfigurasi peluncuran atau membuat konfigurasi launch dari grup auto scaling. Untuk launch configuration sini. Langkah ketiga ini membuat konfigurasi untuk grup auto scaling. Konfigurasi peluncuran adalah tempat ya yang digunakan grup auto scaling untuk meluncurkan EC2 instance. Untuk mengulang EC2 instance. Baik. Create. Untuk name bisa dapat disesuaikan ini config. Yang web server running. Untuk choose instance type kita dapat jika keterangan dari sini itu select ini, karena di sini kita dapat menyesuaikan region yaitu IS1 berarti T2 ya, T2. Terus kemudian mungkin refresh ya.
pilih yang P2 ya. Oke. Kita aja. You may ignore it and continue with this. Itu kemudian additional configuration kita enable ini, yang nanti akan membantu kita untuk monitoring dengan CloudWatch ini. Jadi dengan fitur ini memungkinkan untuk auto scaling bereaksi cepat terhadap perubahan pemanfaatan. Kemudian security group, kita pilih select web security group. Oke. Next. Yang saya copy, kita checklist ya. Kita lihat. Oke, langsung. Oke, berhasil dilakukan. Selanjutnya kita select yang tadi lab config itu, kemudian kita create auto scaling grupnya. Ya, untuk scaling groupnya dapat kita sesuaikan yang ini, lab auto scaling group. Ini sudah next. Kemudian untuk VPC-nya kita pilih yang lab VPC dan subnet-nya yang private. This will launch in private subnet across both availability zone, dalam di dua availability zone dengan dua private subnet. Oke. Sudah, maka langsung next. Kemudian untuk configuration options kita yang tidak attach. Selanjutnya select yang lab group FTP. Nah, kita enable, kita checklist untuk monitoring. Yang selanjutnya next. Nah, untuk decide capacity-nya dapat kita sesuaikan untuk yang di sini keterangan itu decide capacity 2. Kemudian minimumnya 2 dan maksimumnya 6. Di kapasitas yang dikehendaki. Kemudian untuk scaling policies pilih yang target. Dan untuk scaling positioning kita dapat menyesuaikan yang ada di sini, yaitu lab scaling policy. Selanjutnya untuk target value kita pilih di sini itu 60. Di yang selanjutnya jadi 60 ini menunjukkan bahwa utilisasi yaitu jika melebihi 60%, maka dia akan menambahkan isi fungsi secara otomatis. Langsung saja kita klik next.
kemudian next, kemudian add track, name, dan let instance. Oke, langsung saja create auto scaling group. Oke, setelah berhasil dilakukan, untuk memastikan apakah load balancing itu bekerja atau tidak, maka dapat kita menuju ke instance. Jadi setelah kita ke instance, kemudian kita akan melihat dua new instance. Nah, caranya bagaimana untuk mengerjakannya, memberatkan ya, yaitu pada situ instances kita dapat mengecek, memastikan apakah lab instance itu berjalan dengan baik, berjalan, apakah running, dan apakah itu sehat, health dalam keadaan health atau tidak. Kita lihat instance sudah running, yaitu 2 check pass, dan begitu juga lihat instance yang saat ini juga. Oke, selanjutnya kita menuju ke target groups ya. Oke, ya live group. Menunjukkan healthy. Kedua live instance itu healthy. Berarti baik, tidak ada masalah. Oke, langsung saja kita launch menggunakan langsung saja berarti internal application target group organization choose lab group, statusnya health. Oke, itu udah selesai. Health indicates that instance has passed the load balancer health check. This means your base will send traffic to the instance. Oke, aman. Oke, selanjutnya untuk memberatkan utilisasinya itu untuk menambahkan instance secara otomatis, membuktikan bahwa load balancer itu berjalan atau tidak. Itu kita dapat mengeklik di left communication load balancer, kemudian balance name, seperti sini kita jalankan. Ini untuk meload, untuk memberatkan, klik lagi load test 100%. Oke, untuk monitoring dan melihat hasil bagaimana reaksi cepat terhadap perubahan, kita dapat ke services, pilih yang CloudWatch yang sudah kita aktifkan. Dan pada pilihan menunya alarm itu nanti untuk pertamanya pastinya keterangannya oke. Insufficient proses, sedang proses. Kita tunggu saja.
berapa menit. Oke. Oke. Dapat kita lihat in alarm. Oke, langsung kita klik. Berarti ada jadi keberatan utilisasi yang lebih 60%. Oke, langsung saja untuk memastikan dapat kita ke EC2 instance. Itu harusnya ada, jadi ada penambahan secara otomatis. Instance. Oke, adanya penambahan ini 2B dan harusnya ini antara dua ini. Intinya yang asalnya 3 saja sekarang menjadi 5, berarti ada 2 penambahan di situ. Oke, berarti ini menunjukkan sudah berhasil dilakukan. Oke, untuk langkah yang terakhir, kita terminate web servernya. Ini terminate instance. Oke, itu demo daripada F6 yaitu skill dan load balancing yang sudah berhasil dilakukan. Ini dari kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.